Langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Wulan disiapkan untuk berdoanya. Wulan. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Nanti kalau Ibu panggil namanya, kalian harus menghidupkan mikrofon ataupun kameranya ya. Wulan Indriani. Hadir. Berlian. Hadir. Natasha. Hadir, Bu. Baik, Ibu akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Lanjut. Menjelaskan cara membuat puisi. Anak-anak apakah sudah tahu apa artinya itu puisi? Karya sastra. Tahu. Gimana? Karya sastra yang menggunakan kata-kata indah. Ya, betul. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Kamu dapat menuliskan semua hal yang kamu pikirkan dalam bentuk puisi, termasuk cita-cita. Melalui puisi, kamu dapat menunjukkan bahwa kamu memiliki cita-cita yang hebat dan mulia. Membuat puisi tentang cita-cita berarti kamu menceritakan angan-anganmu terhadap cita-cita yang kamu pilih. Kamu dapat menuliskan alasanmu memilih cita-cita tersebut, keunggulan cita-cita tersebut, hingga hal yang akan kamu lakukan untuk menggapai cita-cita tersebut. Segala sesuatu tentang cita-cita yang kamu tulis dalam puisi merupakan gagasan atau ide puisi. Gagasan utama untuk membuat puisi disebut tema. Ayo perhatikan contoh puisi tentang cita-cita berikut. Siapa yang mau membaca puisi tersebut? Ayo. Contohin dulu, Bu. Oh iya. Kebanggaanku. Karya Oktora. Tak ada waktu yang kusia-siakan. Tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian. Menjadi pahlawan cendekia, mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadi kebanggaan untuk Indonesia. Ayo giliran anak-anak. Ulang dulu nggak apa-apa. Kebanggaanku, karya Oktora. Tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian. Menjadi pahlawan cendekia, mendidik tunas bangsa. Membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah.
menjadi kebanggaan untuk Indonesia. Ya, bagus. Selanjutnya untuk Berlian. Kebanggaanku, karya Oktora. Tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian. Menjadi pahlawan cendekia, mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadi kebanggaan untuk Indonesia. Ya, sudah bagus. Untuk Natasha, selanjutnya membaca puisi. Baik, Bu. Kebanggaanku, karya Oktora. Tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian, menjadi pahlawan cendekia, mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadi kebanggaan untuk Indonesia. Ya, Udah. terima kasih. Lanjut. Puisi tersebut berisi tentang kebanggaan memiliki cita-cita menjadi guru. Tugas guru sangatlah mulia. Tema atau gagasan utama puisi tersebut adalah cita-cita menjadi guru. Untuk selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat puisi. Yang pertama ialah menentukan tema. Tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam membuat puisi. Tema puisi membantu pengarang untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Yang kedua ialah melakukan observasi. Observasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi. Observasi dapat dilakukan dengan cara membaca buku, melakukan perjalanan, atau menyaksikan suatu kejadian. Persiapan membuat puisi. Ada yang tahu persiapan membuat puisi apa aja? Siapkan alat tulis. Menentukan tema. Gimana? Ya. Yang pertama, menentukan tema puisi yang disukai. Yang kedua, siapkan peralatan tulis. Yang ketiga, lakukanlah observasi terhadap objek pada tema puisi. Yang keempat, observasi dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Yang kelima, tentukan peristiwa sesuai dengan tema puisi. Yang keenam, catatlah setiap informasi yang dibaca. Untuk selanjutnya ialah menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Saat menulis puisi, kamu sebaiknya tidak perlu terlalu memikirkan bagaimana agar puisimu dinilai indah oleh orang lain. Semua puisi pada dasarnya penuh makna dan indah. Puisi akan terlihat lebih indah jika menggunakan kata kiasan atau kata pilihan. Kamu dapat menentukan pilihan kata dengan cara mencari kata yang memiliki kesamaan arti atau sinonim. Misalnya, indah memiliki arti yang sama dengan elok. Kata-kata yang kamu pilih sebaiknya sesuai dengan tema puisimu. Untuk selanjutnya ialah berikut hal yang harus kamu perhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. Untuk yang pertama, gunakan kata yang bermakna positif. Yang kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang santun. Dan yang keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, ataupun menghina.
Yang kelima, gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca, misalnya keluh kesah dan canda tawa. Yang keenam, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Menjelaskan langkah-langkah menulis puisi. Siapkan alat tulis seperti kertas dan pulpen. Yang kedua, tentukan tema dan judul puisi yang akan dibuat. Yang ketiga, pilihlah kata yang sesuai dengan tema puisi. Yang keempat, tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiranmu. Yang kelima, ialah bacalah puisi buatanmu berulang-ulang agar mengetahui kata yang tidak sesuai. Next. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi karya pribadi. Makna puisi dapat diketahui dengan cara membaca puisi tersebut dengan seksama. Cara memaknai puisi karya pribadi juga sama dengan cara memaknai puisi karya orang lain. Memaknai puisi dapat dilakukan dengan cara memahami setiap larik atau baris, serta memaknai keseluruhan bait puisi. Setiap larik dan kata dalam puisi mempunyai makna. Perhatikan langkah-langkah menentukan makna puisi karya pribadi. Tentukan tema puisi. Yang kedua, temukan hal-hal penting dalam puisimu dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, dan di mana. Yang ketiga, cari arti kata yang sulit. Yang keempat, tentukan makna setiap larik puisi. Yang kelima, buatlah kalimat yang mewakili makna setiap larik puisi. Yang keenam, rangkailah kalimat yang berisi makna setiap larik untuk memaknai bait puisi. Membuat puisi karya pribadi. Seorang pengarang merupakan pekerja seni sastra tulis yang membuat sebuah puisi. Perhatikan kembali ciri-ciri puisi berikut. Yang pertama ialah berisi imajinasi dan pendapat pengarang tentang suatu kejadian. Yang kedua, dirangkai menggunakan kata-kata yang indah. Yang ketiga, kata-kata yang digunakan memiliki makna. Dan yang keempat, menggunakan kalimat yang pendek dibandingkan dengan karangan lain. Ayo, siapa yang mau membaca puisi menjadi seorang dokter? Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Kok nggak ada respon? Iya, Bu. Menjadi seorang dokter karya Uni. Aku ingin menjadi seorang dokter agar bisa mengobati orang sakit. Aku ingin semua orang menjadi sehat. Aku ingin menjadi seorang dokter agar bisa menolong orang lain, agar menjadi orang yang berguna. Ayo selanjutnya yang mau membaca. Saya Ya. menjadi seorang dokter karya Uni. Aku ingin menjadi seorang dokter agar bisa mengobati orang sakit. Aku ingin semua orang menjadi sehat. Aku ingin menjadi seorang dokter agar bisa menolong orang lain, agar menjadi orang yang berguna. Iya, bagus. Ada yang mau membaca lagi?
Saya, Bu. Ya. Menjadi seorang dokter karya Uni. Aku ingin menjadi seorang dokter agar bisa mengobati orang sakit. Aku ingin semua orang menjadi sehat. Aku ingin menjadi seorang dokter agar bisa menolong orang lain, agar menjadi orang yang berguna. Ya, bagus. Suaranya rada serak ya. Untuk selanjutnya Iya, yang mau membaca, Saya, Natasha. Bu, Ya. menjadi seorang dokter karya Uni. Aku ingin menjadi seorang dokter agar bisa mengobati orang sakit. Aku ingin semua orang menjadi sehat. Aku ingin menjadi seorang dokter agar bisa menolong orang lain, agar menjadi orang yang berguna. Baik, bagus. Ibu mau tanya apa judul puisi yang kalian sudah baca? Menjadi seorang dokter. Siapa pengarangnya? Uni. Uni. Uni, ya. Makna puisi menjadi seorang dokter ialah puisi menjadi seorang dokter menceritakan tentang cita-cita Uni menjadi seorang dokter. Uni ingin mengobati orang sakit dan berguna bagi sesama. Next. Lanjut. Membuat puisi pribadi berdasarkan gambar. Yang pertama ialah puisi dapat dibuat berdasarkan pengalaman, peristiwa, atau fenomena. Yang kedua, puisi dibuat berdasarkan sesuatu yang diri ingat, dirasakan, dan dilihat. Yang ketiga ialah gambar merupakan objek yang dapat dilihat. Yang keempat, gambar dapat menjadi inspirasi pengarang untuk membuat puisi. Siapa yang mau menyimpulkan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Cara membuat puisi. Ya, apalagi? Cara memilih kata. Pengertian puisi. Ya, betul. Terus? Natasha. Contoh puisi. Contoh puisi. Ciri-ciri puisi pribadi. Yuk. Yes. Udah itu aja. Baik, kalau Astagfirullah. Ya, Bu. Ada PR enggak? Baik, kalau sudah ya, aku tuh deg-degan sumpah. Terus lanjut. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas ya, buatlah 1 bait puisi berdasarkan gambar di samping. Nanti dikumpulkan di grup WA. Yes. Apakah ada yang ditanyakan sebelum Ibu menutup pembelajaran?
Ada, Bu. Nggak ada. Baik, sekian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.